Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, rasa aman dan ancaman adalah dua kondisi yang pasti dialami dan dirasakan oleh semua manusia. Tidak peduli dia itu rakyat jelata, bahkan sekelas seorang presiden sekalipun. Jika kontestasi perebutan kekuasaan pada tingkat kampung saja itu pemenangnya banyak yang mengalami nasibnya dan bahkan nasib keluarganya itu terancam, apalagi sekelas presiden terpilih seperti Bapak Prabowo sebagai pemenang Pilpres. Tentu tidaklah lepas dari adanya ancaman-ancaman yang sangat berbahaya. Dan inilah 8 hal yang mengancam nasib Bapak Prabowo setelah nanti dilantik sebagai presiden, dan ancaman yang ke-8 itu sudah ada tanda-tandanya. Pertama, bebaya memolone rogo, yaitu ancaman berupa penyakit fisik. Mengingat umur Pak Prabowo itu sudah tidak muda lagi, tentulah fisiknya tidak sekuat anak muda. Dan lemahnya fisik adalah salah satu ancaman utama yang akan dimanfaatkan dan dijadikan celah utama pelemahan oleh mereka orang-orang yang tidak suka, tidak setuju dengan terpilihnya Bapak Prabowo sebagai presiden. Lebih-lebih orang-orang yang merasa terancam kepentingannya. Cara jahat yang akan digunakan musuh Pak Prabowo adalah membuatnya jatuh sakit. Kedua, bebaya memolone bondo. Ancaman kedua adalah berupa ancaman yang sumber kedatangannya itu dari sisi buruknya materi. Jadi, setelah nanti Bapak Prabowo itu dilantik, akan ada yang berusaha untuk menjebak atau menjegalnya melalui tindak korupsi. Seperti contoh, mendorong dan memancing supaya Pak Prabowo itu mengambil kebijakan dan keputusan yang salah dan berujung pada tindakan korupsi. Tetapi sebelum ada skenario buruk tersebut dilakukan, sebelumnya akan menghadapi terlebih dahulu ancaman berupa fitnahan dan tuduhan melakukan korupsi atau usaha untuk menyelewengkan dana negara, dan juga menuduh korupsi atas harta yang dimiliki Bapak Prabowo sebelum beliau menjadi presiden. Ketiga, bebaya memolone kuwasa. Ancaman dari sisi buruk jabatan atau kekuasaan itu sendiri. Jadi, Bapak Prabowo pun akan berhadapan dengan ancaman skenario besar yang melibatkan para aparat penegak hukum yang nanti akan dibenturkan dengan masyarakat, yang tujuannya tidak lain adalah agar Bapak Prabowo itu dianggap seolah sebagai pemimpin yang sangat otoriter, menggunakan kekuatan militer yang menindas rakyat melalui kekuasaannya supaya terjadi adanya demo besar-besaran dan terjadi penurunan paksa kepemimpinannya di tengah jalan. Lalu yang keempat, bebaya memolone kabecikan. Ancaman dari sisi adanya buruknya kebijakan. Jadi ada juga nanti kebijakan yang tujuannya itu baik demi masyarakat, tetapi akan ada yang berusaha menghambat dan merekayasa agar tidak berjalan
dan tujuan tersebut itu gagal, sehingga memperburuk nama baiknya dan memperburuk kinerja kepemimpinannya Bapak Prabowo, dan juga agar dianggap gagal dan tidak bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Kelima, bebaya memolone murka, yaitu ancaman dari sisi keburukan sikap emosional atau temperamen. Nah, salah satu ancaman lagi yang akan dijadikan celah untuk menjatuhkan Bapak Prabowo oleh orang-orang yang tidak mengharapkan kepemimpinannya adalah dengan cara memancing kemarahannya agar bersikap dan bertindak buruk, bertindak kasar dan arogan, sehingga membuat masyarakat itu menjadi tidak suka. Ini adalah ancaman yang harus diwaspadai. Dan yang keenam, bebaya memolone ukara, ancaman dari sisi keburukan ucapan atau omongan. Jadi untuk menjegal dan menjatuhkan Pak Prabowo di tengah jalan, nanti pun akan ada yang menggunakan cara dengan memanfaatkan kata-kata atau ucapan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo sebagai alat untuk memancing dan memprovokasi masyarakat. Seperti contoh dengan memotong ucapan kalimat-kalimat yang direkayasa lalu disebarluaskan pada masyarakat sehingga masyarakat itu salah paham dan terhasut. Ketujuh, bebaya memolone teluh, yaitu ancaman dari sisi keburukan guna-guna sihir atau santet. Nah, ini juga adalah yang menjadi ancaman kejahatan lain yang ditujukan untuk menyerang dan menjatuhkan Pak Prabowo. Dan hal tersebut akan menjadi tugas yang tidak ringan bagi para ahli supranatural, para ahli spiritual yang harus menjaga dan melindungi keselamatan Pak Prabowo secara metafisik atau secara ilmu kewaskitaan alias secara gaib. Karena ancaman kekuatan gaib yang diarahkan untuk menyerang Pak Prabowo itu datangnya bukanlah hanya dari dalam negeri saja, tetapi juga dari negara-negara luar yang merasa terancam dengan kepemimpinannya Pak Prabowo. Kedelapan, bebaya pitnah memolo pati dilengser setengah gawe, yaitu ancaman berupa fitnah keburukan kematian dilengserkan di tengah jalan. Ketahuilah, sudah muncul ancaman berupa ramalan buta dari hasutan bahwa setelah dilantik nanti Pak Prabowo itu diramalkan tidak akan berumur panjang, lalu akan digantikan wakilnya yaitu Gibran, dan hal itu dianggap sebagai rekayasa kepentingan politik. Tetapi hal ini sebenarnya adalah hanya bentuk hasutan atau adu domba saja dari tokoh-tokoh peramal pembenci Jokowi saja, yang itu ditujukan pada Pak Prabowo, pada Pak Jokowi dan juga Gibran agar mereka terpecah belah, lalu Prabowo menjadi lemah. Ini adalah bentuk kebencian dan dendamnya orang-orang yang sudah sangat kecewa terhadap Pak Jokowi saja. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.